Setiap desa memiliki keberagaman versi dan bentuk, tapi umumnya pada Hari Raya Kuningan menggunakan upacara sesajen yang berisi simbol tamiang dan endongan, di mana makna tamiang memiliki lambang perlindungan dan juga melambangkan perputaran roda alam, sedangkan endongan maknanya adalah perbekalan. Hari Raya Kuningan merupakan bagian dari rangkaian Hari Raya Galungan dalam Hindu yang jatuh pada 10 hari setelah Galungan, yaitu pada Sanniscara atau Hari Sabtu Kliwon Wuku Kuningan, sesuai penanggalan Bali. Kata Kuningan memiliki makna kauningan yang berarti mencapai peningkatan spiritual dengan cara introspeksi agar terhindar dari mara bahaya. Makna dari Kuningan adalah mengadakan janji, pemberitahuan, nguningan, baik kepada diri sendiri maupun kepada ide Sang Hyang Paramokawi, bahwa dalam kehidupan kita akan selalu berusaha memenangkan dharma dan mengalahkan adharma, antara lain buta dungulan, buta galungan, dan buta amangkurat. Pada Hari Raya Kuningan, Banten atau sesajen pada setiap desa memiliki keberagaman versi dan bentuk. Tapi umumnya pada Hari Raya Kuningan menggunakan upacara sesajen yang berisi simbol tamiang dan endongan, di mana makna tamiang memiliki lambang perlindungan dan juga melambangkan perputaran roda alam. Sedangkan endongan maknanya adalah perbekalan. Bekal yang paling utama dalam mengarungi kehidupan adalah ilmu pengetahuan dan bakti atau jenana. Endongan biasanya dipasang pada setiap linggih atau bagian sisi sanggah sebelum dilakukan pebantenan. Bentuk endongan menyerupai tas atau tempat perbekalan dan berisi dedaunan, salah satunya daun suji. Bahannya pun sangat sederhana, berupa janur dan daun aren. Sarana lainnya yakni sampian gantung yang dimaknai sebagai simbol penolak bala. Mengenai waktu persembahyangan pada Hari Raya Kuningan biasanya mulai dilaksanakan sejak pagi hari dan berakhir pada pukul 12 siang. Hal ini dimaknai jika di Hari Raya Kuningan, Ida Sang Hyang Widiwasa menurunkan berkah kepada dunia dan umat manusia, dan saat tepat bagi umat Hindu menyerahkan diri kepadanya mohon perlindungan. Selain itu, penentuan batas waktu ini dikarenakan energi alam semesta atau Panca Mahabhuta diantaranya Pertiwi, Apah, Bayu, Teja, dan Akasa bangkit dari pagi hingga mencapai klimaksnya tengah hari. Setelah lewat tajak surya disebut masa perlina atau pengembalian ke asalnya, atau juga dapat dikatakan pada masa itu energi alam semesta akan menurun, dan pada saat Sang Hyang Surya mesinap di malam hari adalah saatnya beristirahat atau tamasika kala. Ari Wiratmaja, Bali TV.